Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tidak pernah kita dengarkan lagi lagu Garuda Pancasila itu. Maka ada satu lagi, dari barat sampai ke timur, berjajar pulau-pulau. Itu pun sudah lama kita nggak pernah mendengar. Tugu Pancasila yang kita dirikan ini merupakan warisan pendiri-pendiri bangsa, buah Balai Pancasila. Di situ boleh ada orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Muslim duduk bermusyawarah tentang kehadiran negara ini. Jadi itu perlu ada makna. Karena ada gambaran bahwa jangan dirikan patung di sini. Itu bukan patung, Bapak-bapak sekalian. Itulah sebuah lambang negara. Nah, itu isu-isu politik untuk mendiskreditkan sesuatu. Saya mohon Bapak-bapak dan Rem, Pak Kapolres, agar ini bisa dinetralkan pemandangan ini. Jangan keliru. Itulah gara-gara tadi tidak tahu lagi Pancasila, tidak tahu lagi dasar ideologi kita. Kenapa ideologi orang bisa hidup, budaya orang bisa hidup di sebuah daerah? Karena daerah tersebut tidak tahu budaya sendiri, keadaan sendiri. Kenapa budaya orang lain, ideologi orang lain bisa hidup di sebuah negeri? Karena ideologi yang asli dia tidak tahu lagi. Inilah yang perlu kita motivasikan kembali, kita rangkumkan kembali, kita berikan pemahaman-pemahaman yang mendasar kepada masyarakat kita, masyarakat luas, terutama anak-anak kita. Baru lebih kurang, terima kasih. Dan dana ini mungkin Pak, nanti jangan salah paham, di Dewan kemarin di Dewan sudah dianggarkan dana tugu. Waktu kita lakukan kongres kemarin, kongres santri, ada kelebihan dana yang disumbang. Inilah yang kita bangun di sini. Sedangkan dana untuk bangun ini kita CCO ya, kita robah untuk menjadi pembangunan Balai Pancasila di Aceh Barat, dan kita akan dirikan dekat kantor Balai MPTT, Balai Pengajian Tauhid Tasawuf. Sampai Merauke berjajar pulau-pulau.
Junjunglah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia.